Claro, claro. Buah, pero llego ahí al pueblo, tal, me dicen que el mundial es fácil. Yo me quedo así pensando, como que el mundial es fácil. Yeah, sí, sí. Que se ve bien desde la tele. Long time I had a lot of different experience inside and yeah, I learned many things, but was a hard time. It's true that after the I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Honda persilakan Marc Marquez angkat kaki ke Gresini Racing, Pedro Acosta jadi incaran. Honda Racing Corporation, HRC, sebenarnya masih menaruh harapan untuk Marc Marquez bertahan. Namun jika Marc Marquez memaksa untuk pergi, Honda tidak akan menahannya. Jika Gresini yang diinginkan, maka Honda akan dengan legowo untuk menyerahkan Marc Marquez, karena Gresini Racing merupakan tim satelit Ducati. Tentu saja kami ingin mempertahankannya, kata Presiden HRC, Koji Watanabe, dikutip dari Diario AS, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Watanabe menyebut pihaknya tidak hanya sebatas meminta Marc Marquez bertahan, tapi di sisi lain pengembangan motor juga terus dilakukan agar tampil kompetitif lagi. Baru mulai bekerja, divisi roda 2 dan roda 4 akan berkolaborasi dalam pengembangan. Kami harus meningkatkan sasis, aerodinamis, dan mesin. Kami ingin mencapainya dengan menggabungkan teknologi roda 4, ujar Watanabe. Marc Marquez memang diisukan cabut dari Honda, dan merapat ke Gresini Racing. Hal tersebut lantaran selama 2 musim belakangan hanya mampu 1 kali naik podium balapan utama dari 14 seri yang sudah digelar. Kakak Alex Marquez itu lebih sering crash yang membuat dirinya absen. Kini The Baby Alliance hanya mampu berada di posisi 15 klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 64 poin. Cukup wajar jika Marc Marquez mulai frustasi dengan kondisinya sekarang. Apalagi juara dunia 8 kali itu belum bisa merasakan performa terbaik dari rancangan motor MotoGP 2024. Opsi pindah dari Honda pun jadi semakin santer terdengar, bahkan Marc Marquez terang-terangan dirumorkan akan merapat ke Ducati bersama tim Gresini Racing. Rumor itu semakin hari semakin mendekati kepastian. Marc Marquez sendiri ingin merasakan sensasi motor juara Ducati Desmosedici. Meski hanya sekedar tim satelit, Marc Marquez tidak keberatan dengan hal itu. Marc Marquez rela meninggalkan gaji yang besar demi mendapatkan motor yang kompetitif Ducati Desmosedici Gresini Racing. Rumor Marc Marquez pindah ke Gresini Racing akan segera diumumkan pada MotoGP Seri Mandalika Indonesia. Marc Marquez telah sukses menyumbangkan kemenangan di balapan kandang. Itu adalah kemenangan yang manis, sebelum perpisahan dengan pabrikan yang membesarkan namanya. Selain itu, Marc Marquez merasa tak sanggup mengumumkan kepindahannya di MotoGP Motegi Japan, karena itu akan menyakiti pabrikan Honda tersebut. Soal kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing, muncul statement baru bahwa Honda akan memboyong Pedro Acosta. Honda bersikeras akan menebus berapapun nilai Pedro Acosta agar bisa bergabung dengan Repsol Honda. Ini akan menjadi perbincangan hangat di MotoGP Mandalika mendatang. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kembali naik podium setelah setahun lamanya, Marc Marquez, saya semakin percaya diri hadapi MotoGP Mandalika. Pembalap Repsol Honda, HRC, Marc Marquez mengaku lebih percaya diri menghadapi MotoGP Mandalika setelah finish di urutan ketiga dan meraih podium untuk pertama kalinya pada musim ini di MotoGP Jepang, minggu kemarin. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim atas kerja keras mereka. Podium ini adalah apa yang kami cari sepanjang tahun dan ini adalah motivasi besar untuk hadapi MotoGP Mandalika dan seri berikutnya MotoGP 2023, kata Marquez. Terakhir kali pembalap berusia 30 tahun ini naik podium pada MotoGP Australia 2021. Ia kembali naik podium di MotoGP Jepang 2023, merupakan podium pertamanya setelah pulih dari cedera.
Podium ketiga Marc Marquez di MotoGP Jepang merupakan yang ke-140 dalam karirnya dan yang ke-101 di kelas Premier. Selain itu, ini juga merupakan podium ke-455 bagi Repsol Honda Team di kategori tertinggi. Senang rasanya bisa kembali naik podium setelah sekian lama dan melakukannya di sirkuit Motegi, kandang Honda, dengan begitu banyak penggemar dan Honda di sini. Ini benar-benar romantis, ungkapnya. MotoGP Jepang berjalan sangat menantang, sebab sirkuit diguyur hujan saat balapan berlangsung. Pembalap Spanyol itu berhati-hati saat hujan mulai turun lebih deras. Marquez membiarkan para pembalap menilai kondisi sambil mengatur kecepatan yang nyaman. Dalam kondisi yang benar-benar basah, sang juara dunia 8 kali ini melancarkan serangannya dan dengan cepat naik ke posisi ketiga. Namun sayang, saat balapan berlangsung di MotoGP Jepang, hujan turun semakin deras yang membuat Race Direction harus mengibarkan bendera merah dan balapan dihentikan. Sebab, jika situasi ini terus berlanjut, maka akan membahayakan pembalap. Race Direction memutuskan hasil kemenangan MotoGP Jepang 2023 ditentukan oleh urutan balapan berlangsung yang membuat Marc Marquez sukses meraih podium ketiga. Saya tetap tenang dan ketika saya melihat ada banyak air di lintasan, saya mulai menyerang. Saya merasa sangat baik dengan kecepatan saya dan saya pikir kami bisa saja menjalani balapan yang menarik di akhir balapan. Tetapi pada akhirnya Race Director melakukan pekerjaan yang bagus dan mereka membuat keputusan yang tepat di saat yang tepat, ujar Marquez. Di sisi lain, rekan setimnya, Joan Mir, finish di P12. Setelah penampilan yang baik, kemajuannya melambat karena jarak pandang yang berkurang dan ia kehilangan kontak dengan para pemimpin balapan. Sayangnya, saya mengalami masalah jarak pandang dengan helm, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya tidak bisa melihat sehingga saya kehilangan titik referensi di lintasan, kata Mir kepada Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Saya sangat kecewa karena saya pikir kami menunjukkan kecepatan yang bagus di sana dan kami bisa melakukan sesuatu yang lebih. Sekarang kami punya waktu seminggu untuk berlatih dan memulihkan diri sebelum mulai balapan lagi. Tambahnya, setelah 2 balapan yang intens secara beruntun, Repsol Honda Racing Team dan para pembalapnya memiliki waktu istirahat selama 1 minggu sebelum menghadapi MotoGP Mandalika pada pertengahan Oktober mendatang. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Race in MotoGP, and at the end of the race I will retire as a professional racer. Uang bukan segalanya, Marc Marquez sah makin dekat ke Gresini menurut Jorge Lorenzo tinggal menghitung hari. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, masih menyimpan rahasianya. Tetapi mantan rekan setimnya di Honda, Jorge Lorenzo, menganggap langkah Marquez ke Gresini Ducati sudah selesai. Sekarang bekerja untuk DAZN, Lorenzo, seperti media MotoGP lainnya, tidak bisa mendapatkan jawaban langsung dari Marquez atas rumor yang berkembang. Marquez dikabarkan akan keluar dari kesepakatan besarnya dengan Honda setahun lebih awal untuk bergabung dengan saudaranya, Alex Marquez di Gresini pada MotoGP 2024. Seri balap MotoGP Jepang 2023 yang akan berlangsung 29 September tanggal 1 Oktober atau akhir pekan ini di sirkuit Motegi milik Honda, dipandang sebagai momen penting dalam negosiasi masa depan pemilik nomor tanda pagar 93 itu. Tetapi, juara dunia MotoGP 3 kali Lorenzo sekarang melihat langkah mengejutkan itu sudah selesai yang berarti pembicaraan lebih lanjut antara Marquez dan HRC akan membahas mengenai perpisahan. Iya. Gagasan ini, Marquez meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati, semakin besar di kepala saya, kata Lorenzo pada acara MotoGP Guru dilansir dari Crash. Saya pikir itu sudah selesai, Marc tidak terlalu peduli dengan uang, dia hanya ingin kembali kompetitif pada 2024 dan kemudian benar-benar terbuka untuk memilih dari banyak opsi kompetitif untuk 2025, tutur Lorenzo.
Saat Gresini menggunakan mesin Ducati berusia 1 tahun atau mesin tahun sebelumnya memiliki satu-satunya sisa kursi kosong MotoGP untuk musim depan, semua tim pabrikan memiliki setidaknya 1 kursi kosong pada 2025. Akhir pekan lalu di India, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengakui bahwa sepertinya Gresini memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusan Marquez. Kini sudah hampir 700 hari sejak kemenangan Marquez yang ke-59 dan terbaru di MotoGP, di sirkuit Misano pada 2021. Marquez sebelumnya mengatakan bahwa keputusan tentang masa depannya akan segera ditentukan di rumah bos besar Honda pada MotoGP Jepang 2023. Namun kini menjelang bergulirnya balapan MotoGP Jepang 2023, Marquez tak ingin diganggu tentang segala hal yang berkaitan dengan masa depannya. Saya tidak akan mengkomunikasikan pilihan saya tentang masa depan di Motegi, ucap Marquez dikutip dari Paddock GP. Di sana saya akan memikirkan 100% untuk fokus pada lintasan, kata Marquez. Sirkuit Motegi akan menjadi saksi Marquez mengonfirmasi rencananya untuk 2024. Sebelumnya isu selama berminggu-minggu ketidakpastian mengenai apakah ia akan menyelesaikan kontraknya dengan Honda atau beralih secara sensasional ke Gresini Ducati terus beredar. Untuk saat ini, dia tidak memberikan petunjuk akhir pekan yang penting di Motegi, dalam banyak aspek. Tetapi ya, ini adalah sirkuit kandang Honda, jadi akan ada tekanan di sana, aku Marquez. Bos besar akan datang, jadi kami akan berusaha melakukan yang terbaik di trek balap. Spekulasi hijrahnya Marquez ke Gresini terus menguat setelah seri MotoGP India 2023 pekan lalu, karena ucapan dari bos Gresini, Michele Massini. Direktur olahraga Gresini Racing tersebut memberikan sinyal ketertarikan tim milik Fausto Gresini tersebut terhadap sang juara dunia 8 kali itu, dengan segala kode yang ia lemparkan. Kami bertujuan untuk merekrut pembalap terkuat, kata Massini kepada Sky Sport Italia. Tujuan dari semua direktur olahraga dan manajer tim adalah untuk mengincar pembalap dengan performa terbaik dari berbagai pilihan. Tambahnya, perkataan itu semakin menyiratkan keinginan Gresini terhadap Marquez, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti. Ciabatti sebelumnya menuturkan bahwa Gresini tinggal menunggu keputusan Marquez. Kelihatannya Gresini punya peluang untuk mendapatkannya, dan mereka sedang menunggu keputusan Marquez, kata Ciabatti. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make